Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Dr. M. Zidni Nafi Hasbi selaku pembimbing mata kuliah usul fikih di kelas B13. Perkenankan saya di sini Soidul Imdad akan mempresentasikan terkait tugas usul fikih. Materinya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang definisi Al-Quran. Setidaknya saya menemukan beberapa definisi tentang Al-Quran, namun saya mengambil salah satu dari beberapa definisi tersebut, yakni bahwasanya Al-Quran secara bahasa atau pengertian Al-Quran secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti membaca. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, berbahasa Arab, dan dinukilkan dari generasi ke generasi secara mutawatir, tertulis di dalam mushaf. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Pembahasan berikutnya adalah unsur-unsur Al-Quran. Yang pertama, tentu Al-Quran adalah kalam ilahi. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kebenaran, yakni kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara mutawatir. Kemudian Al-Quran merupakan bacaan yang mulia, kemudian tertulis dalam mushaf, kemudian dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama, pokok kepercayaan terhadap Allah, semua kepercayaan yang perbuatan atau amaliyah sebagai kepercayaan tauhid. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu tentang keempat adalah janji dan ancaman, sama pahala, kemudian ancaman bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Dan yang kelima adalah kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah tentang fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, sebagai hudan atau petunjuk kepada manusia dalam menjalankan kehidupan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang ketiga, sebagai furqan atau pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang jelek dan yang baik, kemudian antara yang halal dan yang haram. Kemudian yang keempat adalah sebagai mau'izah atau pengajaran yang akan mengajarkan manusia, membimbing umat manusia ke jalan yang baik sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kelima adalah sebagai busyara atau busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada umat manusia atau kepada alam di sekitarnya. Kemudian yang keenam adalah sebagai tibyan, sebagai menjelaskan terhadap hal-hal yang sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah sebagai musotik, pembenar terhadap
kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Yang berikutnya adalah sebagai nur, sebagai cahaya penerang kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan dunia. Yang terakhir adalah sebagai tafsil, yaitu penjelas secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai kehendak Allah. Dan yang berikutnya adalah syifa, sebagai obat bagi rohani umat manusia. Pembahasan yang berikutnya adalah terkait tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3 hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hukum i'tiqadiyah, kemudian ada hukum moral atau moralitas, yang ketiga adalah hukum amaliyah. Hukum i'tiqadiyah ini kaitannya terhadap keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh seorang mukallaf, seperti keyakinan terhadap keesaan Allah, kemudian keyakinan terhadap malaikat-malaikat Allah, kemudian keyakinan terhadap Rasul Allah, kemudian keyakinan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui perantaran para rasulnya. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum moralitas. Hukum moralitas ini terkait baik dan buruk perilaku seorang manusia. Kemudian yang ketiga adalah hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan yang telah disampaikan di dalam Al-Quran dijalankan oleh manusia, seperti sholat, dan zakat, ada haji, ada kaitan amalan, pilih, sewa menyewa, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.